pemirsa, sebelum menyampaikan firman Tuhan, saya ingin menyanyikan sebuah pujian bagi Tuhan dan untuk kemuliaan bagi nama-Nya. Salam saudara pemirsa, salam jumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Hari ini kita akan belajar sesuatu yang sangat penting, yaitu bila pintu tertutup, jangan kita marah dan emosi. Tetapi kalau ada pintu tertutup, mari kita memandang kemana? Ke atas. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengar firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, berkati kami dengan firman Tuhan yang luar biasa ini. Beri kami hati yang tertuju kepada Tuhan, tidak mudah komplain, tidak mudah marah ketika melihat pintu tertutup. Tapi sebaliknya kami memandang ke atas dan melihat Tuhan menolong kami untuk menemukan jalan keluar dari segala masalah yang kami hadapi. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca firman Tuhan dari Perjanjian Baru. Perjanjian Baru, Lukas 5 ayat 18 dan 19. Lukas 5 ayat 18 dan 19. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyak orang di situ. Naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak tepat di depan Yesus. Amin. Saudara pemirsa, cerita ini ada 4 orang membawa
pastilah keluarga mereka yang lumpuh. Sampai di sana rupanya mereka agak lambat sedikit. Jadi orang banyak sudah berkerumun menutupi semua pintu. Untuk juga mereka mau mengalami kesembuhan daripada Tuhan. Ini nomor satu kita pelajari bersama-sama. Bila melihat pintu tertutup, tolong jangan langsung komplain, langsung marah kepada orang lain yang menutup pintu itu. Mereka semua juga mengharapkan kesembuhan dan pemulihan daripada Tuhan, seperti 4 orang ini dan orang yang lumpuh ini berharap. Saudara sekalian, apa yang terjadi? Mereka melihat pintu tertutup. Saya yakin ada salah seorang di antara mereka, tapi Alkitab katakan bahwa semua mereka itu kemudian apa? Memandang ke atas, ke atap rumah. Bisa jadi begini, saudara sekalian. Saudara perhatikan saya. Mungkin mereka bilang, waktu mereka tarik nafas panjang begitu karena gagal tadi masuk, mereka mandang ke atas, lihat, Tuhan bukakan mata mereka melihat atap rumah. Ada 3 hal yang kita perlu perhatikan di sini. Yang mereka lakukan itu adalah sesuatu yang sebenarnya buruk secara manusia. Pertama, saudara melihat atap itu kan umumnya rumah pada waktu itu atapnya dari tanah liat, tutup dengan jerami, kemudian kayak di plester gitu. Jadi kalau mereka naik ke atas itu, saudara sekalian, ini bahaya sekali. Ya, bisa-bisa roboh itu atap. Yang ditimpa siapa? Yesus. Kabar baiknya apa, saudara sekalian? Tuhan Yesus bukan melihat perbuatan mereka saja, tetapi melihat iman mereka, kata Alkitab. Ketika Yesus melihat iman mereka, maka dia katakan, sembuhlah orang ini. Jadi seringkali kita salah paham sekalian bahwa tindakan yang kita lakukan itu sepertinya kurang baik. Tetapi kalau engkau beriman kepada Tuhan, walaupun perbuatanmu itu sepertinya kurang baik, apalagi merusak rumah orang, saudara sekalian, tetapi Tuhan melihat imanmu, kerinduanmu untuk bertemu dengan Dia, itu yang Tuhan mau. Berikutnya lagi apa? Yang kedua, itu pada waktu mereka itu apa? Bobol atap itu, saudara sekalian, dari tanah liat itu sudah pasti itu kena persis katanya kan? Mari kita lihat lagi ayat yang ke-19. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubungan dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak, tepat di depan Yesus. Itu abu-abu debu itu kan kena mata Yesus. Kita tidak mendengar Yesus pakai kacamata. Dia masih orang muda, umur 30-an tahun. Jadi saudara pemirsa, saya mengajak kita semua percaya benar ketika kita melakukan sesuatu dengan iman dan bertujuan baik, maka Tuhan mengamankan itu semua. Bayangkan debu-debu itu turun ke situ, mungkin kena kepala Yesus, tapi kita tidak mendengar satupun yang kena kepala Yesus. Tuhan buat pindah ke tempat lain. Itu sebabnya saya ketika kami beribadah, karena banyak jemaat yang menggunakan sepeda motor, saya berdoa begini, Tuhan pindahkan hujan ke tempat yang lain atau ke laut sana sampai kami selesai beribadah. Karena saya belajar di sini. Itu yang patut kita perhatikan. Kemudian yang kedua apa, saudara sekalian? Tindakan mereka berpikir pokoknya kita harus berhasil. Bila engkau buat itu dalam pekerjaanmu, bila engkau buat itu dalam gerejamu, dalam kehidupan rohanimu, Tuhan
Tuhan pasti memberi jalan keluar. Tuhan pasti membuat engkau berhasil. Karena tujuanmu ialah untuk menyenangkan hati Tuhan dan juga untuk menolong orang lain. Karena itu perhatikan ini baik-baik saudara sekalian. Buat segala sesuatu untuk menyenangkan hati Tuhan dan untuk menolong orang lain. Berbuat baik untuk itu saudara mereka yang lumpuh. Dan ternyata memang iya betul-betul. Orang ini sungguh-sungguh dijamah oleh Tuhan dan kemudian orang lumpuh itu berjalan. Katanya demikian. Ayat 24-25. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Dan seketika itu juga bangunlah ia di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Itulah yang patut kita perhatikan. Iman 4 orang ditambah iman orang itu sendiri, kemudian membuat segala masalah menjadi beres. Mari lakukan itu dalam kehidupan rumah tangga saudara sekalian, keuangan saudara sekalian, dan kesehatan saudara sekalian. Tuhan akan buat sesuatu supaya namanya dipermuliakan. Mari kita sedihlah. Mari kita berdoa, maksudnya tidak ada itu tadi. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, maka tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.